kepada rekan-rekan pers yang telah memfasilitasi hingga hari ini adalah hari ke-88. Kita bekerja untuk bagaimana mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Kesempatan yang baik ini kami mau menyampaikan perkembangan situasi COVID-19 di Kabupaten Mimika, sebagaimana surat kesepakatan antara Bupati Mimika selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 bersama Forkopimda dan pimpinan-pimpinan OPD dan pihak-pihak terkait telah bersepakat untuk menandatangani surat 443.1/517 tentang pencegahan dan pengendalian serta penanggulangan COVID-19 dalam masa adaptasi hidup baru di Kabupaten Mimika. Ini artinya yang pertama, kita belum masuk dalam penerapan new normal atau tatanan kenormalan yang baru. Kita masih mencoba untuk menyesuaikan dengan bagaimana pelaksanaan tatanan kenormalan yang baru. Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan akan dilaksanakan, yang pertama adalah terkait dengan protokol kesehatan di tempat-tempat peribadatan. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Ketua FKUB atau Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Mimika beserta jajarannya, yang mana sudah boleh bekerja sama, terutama mendukung tim gugus tugas, mendukung kabupaten ini dalam doa, baik doa secara berantai, doa yang dilakukan menurut iman dan kepercayaan masing-masing, sehingga di dalam lebih kurang 89 hari ini kita sudah boleh melihat hasilnya. Oleh karena itu, di besok hari ketika ada beberapa tempat ibadah yang akan melakukan protokol kesehatan dalam peribadatan, pertama, kami tetap mengingatkan kembali untuk melakukan bagaimana protokol kesehatan. Yang pertama, melakukan social dan physical distancing. Yang kedua, tetap melakukan atau mencuci tangan. Yang ketiga, tetap menggunakan masker. Kami berharap kepada umat atau jemaat yang akan beribadah, jika mengalami panas, ataupun batuk, ataupun pilek, ataupun sesak napas, kami minta untuk tetap beribadah dari rumah. Demikian pula juga para penduduk lanjut usia yang berusia di atas 60 tahun untuk tetap melakukan ibadah dari rumah. Kami juga meminta kepada penduduk dengan riwayat penyakit, misalnya gangguan saluran pernafasan, entah itu sesak napas atau riwayat asma, demikian pula dengan gangguan fungsi hati maupun fungsi ginjal, kami berharap untuk tetap beribadah dari rumah. Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada beberapa gereja yang secara mandiri telah melakukan atau mempersiapkan seluruh sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan, misalnya tempat cuci tangan, mengatur tempat-tempat duduk untuk terjadinya physical distancing, kemudian sudah melakukan simulasi, terutama ada beberapa gereja, baik itu gereja Protestan maupun gereja Katolik, demikian pun di beberapa masjid yang sudah melakukan itu, pura maupun vihara. Ini adalah langkah yang baik. Kami pikir selain protokol tempat peribadatan, kami juga telah memiliki protokol untuk bagaimana di pertokoan atau pusat perbelanjaan, kemudian sarana moda transportasi untuk di Mimika. Kita tahu bersama bahwa dari kesepakatan Bupati Mimika, tukang-tukang ojek boleh kembali melakukan atau boleh kembali bekerja dengan protokol kesehatan. Yang pertama, jika tukang ojek tersebut sakit, misalnya panas atau riwayat panas, demam,
maupun batuk pilek, maka kami berharap untuk tidak bekerja. Demikian pula penumpang. Kemudian harus tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan helm standar yang dilengkapi dengan kaca pelindung wajah dan juga masker. Jangan lupa menggunakan sarung tangan, menyiapkan hand sanitizer. Satu hal yang terpenting bahwa dalam surat kesepakatan antara tim gugus tugas dengan Forkopimda dan seluruh unsur di Mimika, kebijakan tim gugus tugas yaitu jika penumpang pesawat terbang maupun kapal laut yang akan masuk ke Timika cukup dengan rapid test. Peraturan ini bukan dibuat untuk menyusahkan atau untuk mempersulit para penumpang, tapi kami hanya melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh baik kementerian yang tergabung dalam tim gugus tugas nasional maupun tim gugus tugas Provinsi Papua. Kita tahu bersama saat ini kita masih ada dalam situasi kegawat daruratan kesehatan nasional. Oleh karena itu, kita sangat berharap kerjasama yang baik dari seluruh masyarakat, sehingga bagaimana di sisa masa beberapa hari ke depan hingga tanggal 2 Juli, betul-betul pasien yang tersisa ini bisa dinyatakan sembuh. Kami perlu menyampaikan bahwa mulai hari Senin nanti, tanggal 22 Juni, pemeriksaan rapid test atau tes cepat antibodi bagi seluruh pelaku perjalanan yang hendak keluar dari Kabupaten Mimika, maka dapat mengakses layanan ini di 8 puskesmas yang ada di sekitar di kota Timika, yaitu Puskesmas Timika, yang kedua Puskesmas Timika Jaya, yang ketiga Puskesmas Pasar Sentral, yang keempat Puskesmas Wania, yang kelima Puskesmas Mapurujaya, yang keenam Puskesmas Yiliale, yang ketujuh Puskesmas Limau Asri, dan yang kedelapan adalah Puskesmas Bintuka. Pelayanan tes cepat ini merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 yang mana mengatur selain puskesmas yang dipercayakan untuk melaksanakan rapid test kepada pelaku perjalanan, tetapi juga dengan tarif yang sudah ditetapkan. Mulai hari Senin, mulai jam kerja, akan dilakukan pemeriksaan yang memang berbayar dikhususkan untuk mereka yang akan melakukan perjalanan keluar Kabupaten Mimika. Sementara bagi penduduk Mimika, rapid test PCR yang disiapkan tetap sifatnya adalah gratis. Kemudian kami perlu menyampaikan bahwa bagi ASN, TNI Polri yang akan melakukan perjalanan dinas, jika melakukan pemeriksaan jika melakukan pemeriksaan rapid test, maka itu gratis. Demikian pula buat ASN maupun TNI Polri dan keluarga yang akan melakukan pindah keluar Kabupaten Mimika, jika membutuhkan pemeriksaan rapid test, maka itu tidak akan dikenakan biaya. Demikian pula juga untuk pelajar mahasiswa yang akan melakukan perjalanan dalam rangka kuliah atau melanjutkan pendidikan di luar Kabupaten Mimika, maka untuk pemeriksaan rapid test tidak ditarik atau tidak dipungut bayaran. Dan jika ada pengantar maksimal 1 orang, itu pun tidak akan dipungut bayaran. Yang berikut misalnya akan ada jenazah yang akan dikirim keluar Kabupaten Mimika, maka pemerintah Kabupaten Mimika tidak akan menarik perjalanan bagi pengantar dengan jumlah maksimal 2 orang yang akan melakukan pemeriksaan rapid test, maka itu tidak akan dipungut bayaran. Bapak Ibu para calon pelaku perjalanan yang misalnya akan pergi ke wilayah pesisir pantai, ke wilayah gunung, untuk kembali ke kampung, kami tetap berharap melakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan yang dilakukan ada 8 puskesmas yang sudah kami sebutkan, dan itu pun tidak dipungut bayaran. Yang berikut, surat keterangan kesehatan yang hendak Bapak Ibu lakukan, cukup datang ke puskesmas, maka tim di puskesmas akan melakukan langkah-langkah, yaitu pasti melakukan wawancara untuk mengecek kembali riwayat atau tanda-tanda di mana menunjukkan COVID selama atau riwayat kontak dengan pasien COVID-19 yang akan dicek dalam 14 hari terakhir. Yang kedua, jika tidak ada memiliki riwayat kontak apapun atau tanda apapun, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Perlu kami garis bawahi, jika Bapak Ibu para calon penumpang yang akan keluar dari Kabupaten Mimika melakukan pemeriksaan rapid test, ternyata Bapak Ibu positif, pasti akan diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Dan jika Bapak Ibu melakukan isolasi mandiri, ketika saatnya untuk melakukan pemeriksaan kembali untuk mengontrol hasil bagaimana kemajuan dari isolasi mandiri, maka pemeriksaan kedua itu dinyatakan gratis atau tidak dipungut bayaran. Jika dirujuk ke RSUD Mimika untuk PCR, maka itu tidak akan dipungut bayaran. Itu beberapa catatan penting. Tentu saja kami sangat berharap bahwa para pelaku perjalanan bisa mengikuti ketentuan yang berlaku di fasilitas kesehatan, terutama di 8 puskesmas. Kemudian di hari itu juga Bapak Ibu bisa langsung menerima surat keterangan sehat. Namun perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan rapid test kepada semua calon penumpang bagi puskesmas yang ada di dalam kota, ini akan tetap memberikan pelayanan esensialnya kepada pasien, dan setelah itu baru bisa memberikan pelayanan kepada para calon penumpang untuk rapid test. Kerjasama yang baik dari para calon penumpang yang hendak akan berangkat, tentu saja kami meminta kerjasamanya. Satu hal juga yang perlu kami sampaikan, misalnya Bapak Ibu calon penumpang yang pernah melakukan pemeriksaan dan batas akhir pemeriksaannya atau surat keterangan kesehatan yang berlaku 7 hari, ini sudah tidak berlaku lagi karena melewati 7 hari, maka saat Bapak Ibu melakukan pemeriksaan, pasti dipungut bayaran. Kami meminta pada kesempatan yang baik ini, hampir 200 lebih surat keterangan kesehatan yang masih ada di posko kesehatan SP2. Jika Bapak Ibu yang belum mendapatkannya, silakan datang berkunjung pada hari Senin, tanggal 22 Juni. Sementara di besok hari, kami tidak memberikan pelayanan untuk tes cepat antibodi kepada pelaku perjalanan sebagaimana yang sudah kami lakukan selama ini. Hampir lebih dari 12 jam kami memberikan pelayanan kepada para pelaku perjalanan yang telah mencapai lebih dari 2.400 orang. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu yang sudah pernah periksa, namun surat keterangan sehatnya belum diambil, silakan datang ke posko kesehatan Jalan Cendrawasih SP2 Timika Jaya untuk bisa mengambil surat keterangan kesehatan. Apakah sebenarnya Mimika sudah layak untuk melakukan, sebenarnya begini, kita masih ada dalam masa pembatasan sosial, yaitu pada mulai malam hari dari jam 19.00 hingga jam 6 besok harinya. Relaksasi yang dilakukan hari ini sebenarnya kalau mau dilihat sudah pantas, karena kita sudah melewati puncak. Oke, di indikatornya kita melewati puncak itu pada tanggal 25 kemarin, 25 sampai ya pas puncak-puncaknya Lebaran itu. Pada saat-saat Lebaran itu, para pakar atau teman-teman ahli epidemiologi yang lain kan sudah bisa memprediksi. Mudah-mudahan setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, maka kasus ini akan turun, akan melewati puncak. Dan memang benar, puji Tuhan, alhamdulillah itu terjadi.
Bukti yang pertama adalah jumlah orang yang sembuh dibandingkan jumlah orang yang dirawat, yang sembuh jauh lebih tinggi. Pada posisi tanggal 18 Juni itu ada pada posisi 56% mereka yang sembuh dari kasus kumulatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat jumlah spesimen yang diperiksa. Spesimen baik dengan rapid test maupun spesimen yang terkonfirmasi dengan PCR. Rapid test dari angka rata-rata 14%, itu turun menjadi secara bermakna menjadi 3%. Itu yang kedua. Itu menunjukkan bahwa jadi pada tanggal 18 Juni jumlah orang yang tes itu sudah mencapai 2.000. Jadi perluasan testing sebagai salah satu syarat itu berlaku. Selain angka kesembuhan, perluasan testing. Yang ketiga adalah jumlah PCR. Jumlah positif dari 14% dari spesimen yang diperiksa itu turun menjadi 2%. Di mana bisa kita buktikan rata-rata angka positif setiap minggunya itu tidak lebih dari angka 5. Padahal itu dari 3 rumah sakit, secara berturut-turut. Padahal kita targetnya adalah harus 50 kasus per hari harus ditemukan. Ternyata dari semua kontak-kontak erat. Nah, yang ketiga atau yang merupakan salah satu indikator kunci adalah angka reproduksi efektif. Sebagai seorang ahli epidemiologi, angka reproduksi dasar atau yang disebut R0 atau R0 untuk COVID-19 sebenarnya tidak separah campak. COVID-19 itu adalah 3-5, artinya satu kasus primer bisa menularkan sekurang-kurangnya 3-5 orang rata-rata. Nah, campak itu bisa mencapai 13-15 orang. Jadi penularan campak atau yang kita sebut sarampa itu jauh lebih tinggi. COVID-19 sama dengan HIV. Nah, bagaimana R0-nya? Angka reproduksi dasar ini yang diturunkan. Kita bisa mampu menurunkan ini pada hari ke-85 setelah kasus pertama tanggal 25 Maret, yaitu kurang di bawah 1. Kurang dari 1, yaitu 0,7. 0,7 menunjukkan bahwa sebenarnya penularannya lambat dan sebenarnya untuk menular itu risikonya sangat rendah. Ini dibuktikan dengan apa? Jumlah OTG yang banyak. Jika angka reproduksi efektifnya R lebih dari 1, maka wabah ini masih terjadi. Kalau angka reproduksi R sama dengan 1, maka kasus ini masih akan tetap kita dapat. Secara simultan, meskipun lebih flat, lebih datar. Hari ini mungkin 5, besok 3, terus begitu secara terus-menerus selama 14 hari terakhir. Ternyata Mimika tidak. Namun angka ini kita tidak bisa puas. Kita justru kewaspadaan kita harus 2-3 kali lebih tinggi. Zona-zona yang ada, merah jadi kuning, kuning jadi hijau, itu sebenarnya adalah sebaran kasus untuk sebagai alert, sinyal kepada masyarakat, hati-hati loh, kita masih punya masalah. Jangan senang angka yang hijau, akhirnya kita tidak melaksanakan protokol kesehatan. Bisa saja badai gelombang kedua akan tiba, karena pelaku perjalanan dari zona hitam, pelaku perjalanan dari zona-zona merah, itu datang ke Timika dan kemudian menjadi klaster baru. Oleh karena itu, satu hal yang masih tetap dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika melalui gugus tugas, pertama, belum mengizinkan untuk sekolah itu melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah, tetapi harus dari rumah. Rumah-rumah ibadah kita lihat. Nanti kita akan pantau pada tanggal 2 Juli mendatang. Apakah angka reproduksi efektif kita ini naik? Apakah jumlah kasus ini akan meningkat? Teman-teman pers bisa lihat secara sederhana nanti bagaimana PDP, pasien dalam pengawasan, apakah meningkat atau tidak. Kalau hari ini baseline kita berjumlah 18, apakah akan meningkat atau tidak? Kalau meningkat 2 kali, maka itu tanda-tanda kurang baik.
dan berapa nanti dari PDP yang meningkat 2 kali yang positif. Teman-teman pers, masyarakat bisa melihat ini dengan gampang. Di hari ini, di dalam 24 jam terakhir, rumah sakit yang melakukan pemeriksaan PCR itu melaporkan tidak menemukan kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Dan tentu saja di hari ini ada 133 spesimen yang diperiksa dan dilaporkan tidak ada kasus positif, sehingga dengan demikian secara kumulatif jumlah spesimen yang telah diperiksa, baik itu mulai dari hari pertama hingga sampai hari ini secara mandiri dilakukan oleh RSUD Mimika maupun Klinik Kuala Kencana, sudah mencapai 2.931 spesimen. Dan kalau kita lihat dari 2.931 spesimen, jumlah kasus yang dinyatakan positif adalah 361 kasus, yaitu sama dengan kumulatif kasus sejak tanggal 25 Maret tahun 2020 hingga hari ini tanggal 20 Juni tahun 2020. Jumlah pemeriksaan sampai hari ini yang mana kita masih menunggu hasil pemeriksaannya lebih kurang ada sebanyak 104 spesimen. Mudah-mudahan di besok hari kami bisa menyampaikan ini kepada rekan-rekan pers. Kemudian di hari ini selain tidak ditemukan kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir, kita bersyukur atas kerja keras dan dukungan doa dari seluruh masyarakat Mimika. 3 pasien COVID-19 di Mimika hari ini dinyatakan sembuh, yang mana 2 dari RSUD Mimika dan 1 dari Rumah Sakit Tembagapura. Dengan bertambahnya 3 pasien yang dinyatakan sembuh, maka secara kumulatif sudah mencapai 241 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh atau sama dengan 66,7%. Kemudian ternyata dari jumlah 361 pasien COVID, 241 sudah dinyatakan sembuh. Hari ini masih tersisa yang pasien COVID-19 yang dirawat sebanyak 114 orang atau sama dengan 31,58%. Jumlah kasus yang masih dirawat ini tersebar di 3 rumah sakit, yaitu RSUD Mimika sedang menangani 62 pasien, kemudian Tembagapura sedang menangani 50 pasien, dan RSMM ada 2 pasien. Dan tentu saja kita bersyukur bahwa dalam 24 jam terakhir tidak ada penambahan jumlah pasien COVID yang meninggal, sehingga jumlah pasien COVID meninggal masih tetap sebanyak 6 orang secara kumulatif, atau sama dengan 1,65%. Angka kematian yang mencapai 1,66% ini adalah angka yang sangat rendah, dan kalau kita menghitung berarti kerja kita hanya tinggal separuh atau kurang dari separuh, yaitu 31% lagi. Ini tentu saja merupakan tanda-tanda yang baik. Upaya kerja keras kita selama sejak COVID ini pertama ditemukan tanggal 25 Maret lalu hingga hari ini telah membuahkan hasil. Namun tentu saja pencapaian ini belum tentu memberikan hasil yang sangat optimal, karena tim gugus tugas Kabupaten Mika dengan bertambahnya penambahan waktu PSBB dengan masa adaptasi hidup baru, maka masyarakat kami masih meminta untuk tetap tidak bergerak, tetap tinggal di rumah. Tolong bantu tim gugus, tolong membantu tim medis, tolong membantu tim pers yang senantiasa. Karena kita tinggal bekerja
lebih kurang 2 minggu ke depan untuk betul-betul memastikan tidak ada penambahan pasien lagi. Karena apa? Jumlah yang sembuh itu 2 kali, bahkan hampir 3 kali lebih tinggi daripada pasien yang sedang dirawat. Oleh karena itu, kerjasama yang baik daripada masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan, tetap tinggal di rumah, jika keluar rumah tetap menggunakan masker, mari melakukan social distancing atau menjaga jarak, menjauhkan diri dari kerumunan banyak orang, atau melakukan jaga jarak lebih kurang 1 meter jika kita bertemu dengan kerabat, dengan saudara, karena dengan menjaga jarak kita bisa melindungi diri 9 kali tidak terinfeksi atau tidak tertular. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan masker. Dan yang terpenting, seseringlah mungkin mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir lebih kurang 20 detik. Dengan 3 cara yang sederhana ini, jika kita melakukannya secara konsisten, maka kita dapat menekan laju penularan COVID-19 di Mimika. Tim kami, tim penyelidikan epidemiologi, sampai hari ini masih bekerja berjalan dari gang ke gang, dari lorong ke lorong untuk melakukan kontak tracing. Kontak tracing yang dilakukan ini bukan suatu rekayasa. Kontak tracing atau mencari kontak yang pernah memiliki riwayat erat berhubungan bertemu dengan kasus atau pasien yang dinyatakan sebagai pasien COVID-19, ini mengikuti protokol bagaimana menyelesaikan kasus COVID-19. Di tempat lain, masih banyak masyarakat yang ketakutan. Di Timika, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah dengan melakukan relaksasi, sehingga perputaran ekonomi di kota ini tetap terjaga. Oleh karena itu, pada masa adaptasi hidup baru, atau masa adaptasi menjalankan gaya hidup baru, 3 hal utama yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, tetap menjaga jarak. Saat kita ada di tempat-tempat umum, baik itu kita di kantor, baik kita di pasar, baik kita ada di pusat-pusat perbelanjaan, maupun kita ada di tempat ibadah. Yang kedua, tetap menggunakan masker. Yang ketiga, jangan lupa untuk sesering mungkin mencuci tangan. Jika tidak atau belum mencuci tangan, maka jangan menyentuh wilayah wajah, baik mata, hidung, maupun mulut. Rekan-rekan pers yang kami hormati, di hari ini jumlah PDP kita bertambah menjadi 18 orang, di mana terjadi penemuan 1 pasien yang ditetapkan sebagai PDP. Sementara jumlah PDP yang sampai hari ini masih ditangani oleh pihak rumah sakit berjumlah 10 orang, dari secara keseluruhan 18 orang yang ditemukan. Dari 10 orang ini, 5 ada di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, 3 di RSUD Mimika, dan 2 di Tembagapura. PDP merupakan gambaran bagaimana angka temuan kasus baru COVID-19 sangat signifikan dengan mereka yang memiliki ciri-ciri atau tanda maupun gejala serta riwayat yang dekat sekali dengan kasus. Kita berharap dari 18 PDP ini, jika kalau diperiksa mereka dinyatakan negatif, kemudian bisa dirawat jika mereka memiliki penyakit penyerta, entah itu penyakit menular ataupun penyakit tidak menular, dan kemudian bisa dinyatakan sembuh dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama. Sementara untuk orang dalam pemantauan, di hari ini ada 53 orang yang ditetapkan sebagai ODP, yaitu 52 orang dari Rumah Sakit Tembagapura dan RSUD Mimika ada 1 orang. Hal yang sama
tentu saja kita berharap ODP ini pun kalau misalnya diperiksa, mereka tidak dinyatakan sebagai kasus COVID. Sementara untuk orang tanpa gejala di hari ini berjumlah 44 orang, di mana di Rumah Sakit Tembagapura melaporkan dalam 24 jam terakhir ada 10 orang, RSUD Mimika berjumlah 1 orang, Puskesmas Wania berjumlah 2 orang, Puskesmas Timika berjumlah 25 orang. Kemudian kita tahu bersama bahwa 44 OTG ini memang mereka lebih banyak tidak memiliki hubungan dengan kasus atau dengan pasien yang sudah dinyatakan positif, tetapi 44 orang yang ditetapkan sebagai OTG, mereka merupakan calon-calon pelaku perjalanan yang hendak melakukan perjalanan keluar Kabupaten Mimika. Tentu saja sebagaimana protokol kesehatan, penjaringan kasus melalui tes cepat antibodi, jika mereka ditemukan positif antibodinya, maka sudah jelas mereka tidak akan diizinkan untuk terbang. Dan kami dari pihak gugus tugas merekomendasikan mereka untuk dilakukan atau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, sesuai dengan protokol isolasi mandiri yang telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Dan kelanjutan pengawasan protokol mereka akan dilakukan oleh teman-teman tim penyelidikan epidemiologi. Di hari Senin nanti, secara masif dan berkesinambungan, tim posko kesehatan yang mana merupakan kerjasama antara Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas di Kabupaten Mimika akan melakukan kampanye promosi protokol kesehatan di era adaptasi gaya hidup sehat yang baru. Kami akan melakukan secara terus-menerus hingga tanggal 2 Juli mendatang. Tujuannya adalah supaya masyarakat tetap ingat bahwa yang pertama, kita masih berada dalam status kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Yang kedua, pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Kita berharap tidak ada lagi korban lagi yang meninggal akibat COVID-19 atau saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID-19. Dan yang ketiga, kita ingin memperkenalkan, mengingatkan kembali kepada masyarakat terkait dengan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Mimika untuk melaksanakan protokol kesehatan di masa adaptasi hidup baru. Yang pertama, bahwa dalam rangka memperkenalkan dan juga mengingatkan apa sebenarnya protokol kesehatan yang harus dilaksanakan sebelum kita masuk kepada tatanan kenormalan yang baru, maka pada masa adaptasi ini, adaptasi gaya hidup baru, kami gugus tugas khususnya promosi kesehatan akan melakukan sosial kampanye setiap hari untuk memperkenalkan dan mengingatkan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Kenapa demikian? Karena kami berpikir saat ini angka reproduksi efektif COVID-19 di Mimika adalah 0,7. Angka di Papua adalah 1,2. Menurunkan atau mengurangi 1 digit itu bekerjanya tidak mudah. Dan kalau kita lihat, kita masih tetap rentan, masih tetap memiliki resiko untuk kasus ini meningkat di Mimika. Oleh karena itu, kerja keras pada masa saat ini itu sangat jauh lebih penting. Tersisa beberapa hari ke depan hingga tanggal 2 Juli, kami akan tetap melakukan sosial kampanye secara keliling hingga sampai ke distrik Mimika Timur maupun distrik-distrik yang ada sekitar kota Timika, dan juga menyediakan layanan tes massal antibodi kepada masyarakat dengan cara berkeliling di wilayah-wilayah tertentu. Dan tentu saja
Konsen kami juga yaitu bagaimana menyediakan protokol untuk isolasi mandiri. Kami coba membuat inovasi. Kami bersyukur bahwa hampir 99% saat ini pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dalam atau ada pada gejala ringan. Ini kesempatan yang baik supaya bagaimana kita bisa menghentikan penularan ini saat kita ada di angka reproduksi efektif 0,7. Terkait dengan isu atau opini masyarakat, kami pikir inilah risk policy, resiko suatu kebijakan. Ada dua kebijakan yang mestinya atau yang sudah dilakukan oleh tim gugus tugas Kabupaten Mimika. Kebijakan yang pertama adalah bagaimana melakukan tata laksana mulai dari deteksi sampai isolasi pasien COVID-19 ataupun mereka yang diduga, sesuai dengan tata laksana atau pedoman nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua, bagaimana agar kelompok-kelompok masyarakat yang baik yang percaya, baik yang tidak percaya, karena ada dua hal yang membedakan kita. Ada risk factor, kemudian ada vulnerable factor. Faktor risiko itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, yang betul-betul tidak pasti. Disinilah cara pandang opini ketidakpercayaan. Yang kedua adalah kelompok vulnerable atau kelompok yang rentan. Jangan kita lupa bahwa ada penduduk lanjut usia. Jangan kita lupa ada penduduk dengan infeksi HIV dan TB. Jangan kita lupa ada penduduk dengan hepatitis atau gangguan fungsi hati. Dan juga ada bayi dan balita yang imunitasnya belum sangat utuh. Kelompok ini harus kita lindungi. Apapun pandangan masyarakat, maka dalam dua kebijakan protokol kesehatan, baik untuk tata laksana pasien COVID, kami memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ini kepada publik secara terus-menerus dalam waktu 24 jam. Karena kita masih ada dalam masa pandemi. Pandemi ini tidak hanya di Timika, tapi pandemi ini menjadi masalah dunia. Yang memang di mana disitulah gugus tugas ada untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jika ada kelompok yang tidak percaya ataupun dianggap konspirasi, tentu saja kami tidak bisa membantah itu. Namun kami tetap melihat data dan fakta yang ada di masyarakat. Kondisi hari ini sama persis dengan kondisi HIV, di mana pasien HIV atau orang dengan HIV/AIDS pada stadium 1 dan 2 yang hanya tandanya yaitu jamur pada kuku, dulu orang tidak percaya. Dan faktanya apa? Setelah kematian yang begitu tinggi, mencapai 20% di Mimika, pada tahun 2004 hingga tahun 2009 baru orang percaya. Masa ini terulang kembali di era milenial, di era 4.0. Kami pikir inilah yang memang harus bersama, makanya sosialisasi advokasi ini penting. Sampai kepada ranah hukum, kondisi hari ini Indonesia masih menjadi negara yang demokratis. Jika kaidah-kaidah penyebaran informasi tidak mencederai norma-norma, aturan-aturan agama, pemerintah, adat, kami pikir inilah zamannya orang untuk bersuara. Yang penting masih ada dalam batasan-batasan, tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Saya sendiri, saya khawatir untuk itu. Makanya, apapun pasien yang sudah dinyatakan sembuh, apapun mereka yang terkonfirmasi COVID namun tidak memiliki gejala, ini harus kita antisipasi. Kita tahu bahwa faktor penyebab, salah satu faktor penyebar virus ini secara cepat
dan merata adalah pelaku perjalanan. Maka dengan dibukanya penerbangan, meskipun dalam dalam batasan-batasan tertentu, maka ini juga harus diantisipasi. Pergerakan penerbangan ini ada dari zona hitam, ada dari zona merah, ada dari zona kuning, datang ke Timika. Oleh karena itu, semua orang yang masuk ke Timika maupun yang keluar dari Kabupaten Mimika, sebagaimana kesepakatan antara Bupati Mimika dan Forkopimda, kita berharap dapat memastikan bahwa mereka adalah sehat. Mengantisipasi second wave atau gelombang kedua pada pelaku perjalanan, sudah pasti kebijakan yang tertuang dalam kesepakatan kemarin adalah melakukan pemeriksaan buat semua pelaku perjalanan. Yang kedua, setelah tiba di Timika, pasti akan ada pemeriksaan oleh tim kesehatan yang ada di sana, baik tim dinas kesehatan yang bekerja sama juga dengan kantor kesehatan pelabuhan kelas 3 yang ada di Bandar Udara. Yang ketiga adalah pasti di antara mereka tersebut memiliki kartu HAC, Health Alert Card atau kartu kewaspadaan dini. Kartu itulah merupakan instrumen untuk memantau selama 14 hari mereka ke depan. Itu yang bisa kami lakukan. Dan kemudian di dalam masa pemantauan 7, 10 sampai 14 hari, jadi 7 hari adalah masa pemantauan terpendek, 10 hari tengahnya, dan 14 hari adalah masa terpanjangnya, maka nanti akan kita sampaikan hasilnya kepada teman-teman pers. Kita harap mereka yang sudah datang ke Timika ini tetap benar-benar sehat. Yang kedua, terkait dengan pasien-pasien yang dinyatakan sembuh. Kalau ingat video conference di awal-awal, kami menyampaikan lebih kurang untuk 1 orang dinyatakan sembuh tetap masih dalam pemantauan lebih kurang 45 hari. 45 hari, yaitu 14 hari setelah dia keluar dinyatakan sehat, kemudian ditambah 5 hari, karena sebelum keluar itu ada tambah 5 hari lagi untuk 2 kali swab berturut-turut dinyatakan negatif, dia akan keluar, kemudian berarti sudah 19 hari. Yang berikutnya adalah hari 2 minggu di rumah, itu harus betul-betul dinyatakan sehat, dan setelah itu, dan itu meskipun tidak swab, tapi tetap dilakukan pemantauan. Dalam masa 2 minggu setelah masa 19 hari, berarti ketika tidak punya gejala, maka silakan melakukan aktivitas.